Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Izmilia. Di kesempatan ini akan membahas mengenai implementasi sistem ERP dengan uh, pada studi kasus yaitu di Coder Labs Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Research Planning. Yang pertama itu mengenai konfigurasi dasar ERP. Yang pertama itu mengenai setup perusahaan. Seperti yang ditampilkan pada layar, itu untuk setup perusahaan dirancang sebagai titik awal bagi administrator untuk mendefinisikan identitas dan parameter bisnis. Di bagian ini, informasi dasar perusahaan, kemudian preferensi keuangan, dan konfigurasi fiskal pertama kali itu diinputkan. Selanjutnya itu mengenai chart of account seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian yang ketiganya yaitu pada konfigurasi dasar ERP yaitu role dan permission. Di bagian ini dikelola itu dari administrator itu mengelola pengguna ERP dan mengatur hak akses sesuai dengan peran agar kontrol keamanan dan fungsinya yang sesuai dengan yang ditetapkan. Yang mana seperti yang ditampilkan di layar itu dapat tergantung dari role yang dimiliki, bisa itu membaca atau mengubah dari bagian dari sistemnya tersebut. Kemudian langsung saja masuk kepada implementasi dari modul ERP di Coder Labs Indonesia. Pada modul yang pertama yaitu modul CRM. Di modul ini menampilkan ringkasan kinerja dan statistik utama yang memudahkan tim sales dan manajemen untuk memantau aktivitas klien secara menyeluruh. Di bagian yang ditampilkan yaitu pada submodul data klien di modul CRM tadi. Di halaman ini ditampilkan database lengkap terkait info klien dengan fitur pencarian dan filter yang komprehensif dengan rincian fitur yaitu tabel klien yang mana terdiri dari daftar lengkap dengan kolom nama klien, kemudian industrinya, kemudian email dan kontak teleponnya. Kemudian di bagian sebelah kanannya itu terdapat info lengkap dari salah satu klien yang dipilih, yang mana bisa diedit kemudian dihapus, dan di bawahnya bisa juga melihat itu riwayat interaksi dan riwayat penawarannya. Selanjutnya pada submodul yang kedua yaitu penawaran. Di halaman ini memberikan visualisasi sales funnel dengan tahapan penawaran yang sedang berjalan mulai dari lead, kemudian qualified, kemudian proposal, negotiation, hingga close. Seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian itu submodul yang ketiga yaitu proposal. Di halaman ini dapat membuat, kemudian mengelola, dan melacak status dokumen penawaran harga kepada klien. Kemudian dengan fitur yaitu fitur dokumen manajemen dengan daftar semua proposal dengan status yaitu draft, kemudian send, kemudian accepted, dan kemudian yang terakhir yaitu rejected. Dan kemudian itu daftar harga. Di submodul CRM yang terakhir yaitu riwayat aktivitas, pada halaman ini dapat digunakan untuk mencatat dan memantau semua
interaksi, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh klien, seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian langsung pada modul manajemen proyek. Di modul manajemen proyek sendiri itu dirancang untuk memberikan kontrol penuh atas semua aspek pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan pelaporannya. Seperti yang ditampilkan di layar itu dapat terlihat itu Gantt chart-nya, kemudian resource allocation-nya, dan kemudian pekerjaan apa saja yang sedang dilakukan. Kemudian itu modul keuangan dan akuntansi. Pada modul ini disediakan itu pengelolaan lengkap terkait aspek finansial perusahaan dengan fokus pada invoice, kemudian pelaporan keuangan yang terintegrasi. Pada yang ditampilkan di layar terkait invoice itu diberikan itu tabel lengkap terkait invoice dengan rincian itu ID invoice, kemudian nama klien, jenis proyek, dan periode jatuh temponya. Selanjutnya itu terkait modul laporan keuangan. Ditampilkan itu laporan laba rugi, kemudian neraca, kemudian arus kas per periode, baik bulanan, kemudian kuartalan atau tahunan, dan kemudian laporan tersebut dapat diekspor dalam format PDF atau Excel. Baik, sekian penjelasan mengenai implementasi sistem ERP di studi kasus itu Kode Labs Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.